Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Ahmad Hamdan Yuafi, NIM T20111470. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya sebelumnya, yaitu Hikmah dan Qori. Langsung saja, di sini saya akan menjelaskan di poin E tentang mengembangkan langkah-langkah metode pembelajaran di madrasah. Secara garis besar, kegiatan pengembangan metode pembelajaran terdiri atas dua langkah besar, yaitu kegiatan perencanaan dan pelaksanaan penilaian. Dalam rangka melakukan itu semua, desain rancangan pengembangan metode ada 5 langkah yang harus diambil, yakni sebagai berikut. Yang pertama ada menganalisis kebutuhan dan karakteristik siswa. Kebutuhan dalam proses belajar mengajar adalah kesenjangan antara apa yang dimiliki siswa dengan apa yang diharapkan. Contoh yang tertulis dalam makalah yaitu jika kita mengharapkan siswa mampu membandingkan proses perpindahan kalor dengan cara konduksi, konveksi, dan radiasi. Setelah kita menganalisis itu semua, siswa maka juga perlu menganalisis karakteristik siswanya, baik yang menyangkut kemampuan, pengetahuan, keterampilan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Cara mengetahui itu semua baik dengan tes, ujian, atau apapun itu, langkah itu dapat disederhanakan dengan cara menganalisa topik-topik materi ajar yang dipandang sulit dalam proses belajar mengajar. Yang kedua adalah merumuskan tujuan pembelajaran dengan operasional dan khas. Untuk merumuskan tujuan instruksional dengan baik, ada beberapa ketentuan yang harus diingat, yaitu tujuan pembelajaran harus berorientasi kepada siswa. Artinya tujuan itu benar-benar harus menyatakan adanya perilaku siswa yang dapat dilakukan atau diperoleh setelah proses belajar dilakukan. Jadi tujuan pembelajaran itu harus benar-benar berorientasi kepada siswa dan bermanfaat kepada siswa. Yang ketiga yaitu merumuskan butir-butir materi secara terperinci yang mendukung tercapainya tujuan. Rumusan butir-butir materi dapat dilihat dari sub kemampuan dan keterampilan dijelaskan dalam tujuan khusus pembelajaran. Sehingga materi yang disusun dalam rangka mencapai tujuan yang diharapkan, kegiatan proses belajar mengajar tersebut setelah dibentuk daftar butir-butir itu, berikutnya adalah mengurutkannya dari yang sederhana sampai yang tingkatan lebih rumit agar tercapainya tujuan pembelajaran. Yang keempat, ada mengembangkan instrumen pengukuran. Alat pengukuran keberhasilan dikembangkan terlebih dahulu. Instrumen pengukur ini harus dikembangkan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai dari materi-materi pembelajaran yang disajikan. Bentuk instrumen pengukurannya bisa dengan tes, pengamatan, penugasan, atau seperti checklist perilaku. Jadi, tenaga pendidik atau guru harus juga mempersiapkan atau mengembangkan instrumen pengukuran, jadi tidak terpaku atau fokus dalam satu instrumen saja. Nah, seperti yang dapat dilihat di dalam makalah, di situ kami sudah mencantumkan contoh tentang instrumen pengukuran keberhasilan dari metode yang dikembangkan oleh guru. Seperti rumusan tujuan, siswa dapat menyebutkan macam-macam besaran pokok dan besaran turunan. Rumusan materinya nama-nama besaran pokok dan turunan. Instrumen pengukurannya berupa tes dengan memberikan 5 soal berupa sebutkan minimal 5 macam-macam besaran dari pokok dan turunan. Dan yang terakhir ada mengadakan tes, uji, dan revisi. Tes adalah kegiatan yang menguji atau mengetahui tingkat efektivitas dan kesesuaian metode yang dirancang dengan tujuan yang diharapkan dari metode tersebut dalam sebuah kegiatan belajar mengajar. Jadi, akhir dari proses belajar mengajar dan inti dari semuanya adalah tes. Itu dalam rangka untuk mengukur seberapa efektivitas idealnya dalam sebuah proses belajar mengajar dan dalam menerapkan sebuah metodenya. Sekian dari saya. Apabila ada yang ditanyakan, silakan ditanyakan dalam sesi tanya jawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.